Sadr ad-Din Muhammad Shirazi atau lebih dikenal dengan Mulla Sadra adalah salah seorang filsuf muslim modern yang lahir kira-kira pada tahun 979 Hijriah atau 1572 Masehi di Shiraz, Persia Selatan, atau sekarang disebut dengan sebuah kota terkenal yang ada di Iran. Nama lengkap Mulla Sadra ialah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi. Dulu, nama Mulla Sadra selalu absen dari penulisan sejarah filsafat Islam karena pada saat itu para orientalis mengenal bahwa pintu masuknya filsafat itu melalui Ibn Rushd, sehingga setelah Ibn Rushd meninggal, mereka menganggap bahwa tradisi filsafat Islam itu sudah tidak ada lagi. Namun, setelah Henry Corbin dan seterusnya, nama Mulla Sadra mulai dikenal. Mulla Sadra adalah seorang anak tunggal dari keluarga yang berada. Konon, ayahnya adalah seorang menteri dalam istana Safawiyah dan sekaligus merupakan seorang ulama. Ayahnya sangat menaruh harapan besar kepadanya. Setelah menyelesaikan studi-studi awal di kota kelahirannya di Shiraz, Mulla Sadra pergi ke Isfahan yang merupakan pusat kekuasaan Safawiyah dan mungkin pusat terpenting pendidikan Islam pada abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi. Di sana, ia pertama-tama mengambil kuliah-kuliah mengenai ilmu-ilmu Islam tradisional dan berguru pada Baha ad-Din Muhammad al-Amili. Studi-studi komprehensif awal Mulla Sadra tentang pandangan-pandangan Syiah mengenai fikih, ilmu hadis, dan tafsir Al-Quran membuatnya berbeda dengan hampir semua filsuf Islam pada abad pertengahan sebelumnya, yang pengetahuan mereka tentang hal itu hanya sebatas dasar-dasarnya. Dalam periode yang sama, Mulla Sadra mulai mengkaji ilmu-ilmu intelektual di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Baqir Astarabadi atau lebih dikenal dengan Mirdaman. Masa belajar Mulla Sadra yang panjang dengan Mirdaman ini mewarnai aspek filosofis. Setelah periode formal studinya, Mulla Sadra uzlah dari masyarakat dan kehidupan kota sekaligus. Ia memilih mengasingkan diri di desa kecil Kahar. Periode ini menandai kesibukan dari Mulla Sadra yang kian meningkat dengan kehidupan kontemplatif dan juga merupakan tahun-tahun diletakkannya dasar-dasar bagi kebanyakan karya utamanya. Selama periode inilah tercapai pengetahuan yang kemudian mengkristal dalam banyak karyanya. Selanjutnya, kemasyhuran Mulla Sadra sebagai guru dua cabang ilmu dan pengajaran Syiah Naqliyah dan Aqliyah segera merebak sepanjang ibu kota Safawiyah. Banyak jabatan resmi yang ditawarkan, tetapi tidak diterima oleh Mulla Sadra. Para sejarawan juga menyatakan bahwa ketersohoran dari Mulla Sadra ini menemui kecemburuan khas dari pihak anggota komunis ulama. Ia dituduh kafir secara semena-mena dan hal ini merupakan salah satu penolakannya menjadi pusat perhatian lingkaran-lingkaran Safawiyah di Isfahan. Namun, ia bersedia kembali ke kehidupan publik dan mengajar di madrasah yang dibangun oleh bangsawan Safawiyah. Lembaga pendidikan baru yang jauh dari lingkungan politik ibu kota
lebih cocok bagi kesibukan mula sadra sehingga semakin meningkat dalam mengajar dan meditasi. Kemudian konsep wujud. Wujud merupakan satu konsep utama dari pemikiran mula sadra. Menurut mula sadra, wujud itu tidak terdefinisikan karena tidak ada sesuatu di luar wujud itu sendiri. Pada pemikiran mula sadra dalam memahami wujud harus membedakan antara wujud dan maya, karena pada dasarnya kedua hal tersebut sangat berbeda. Menurut Syed Husain Basir, wujud ini pertanyaannya adalah hal huwa. Dalam pertanyaan tersebut, kita dituntut untuk memberikan jawaban yang bersifat konfirmatif, sehingga menjadi wujud atau ada. Ilmu untuk mencapai keberadaan ini adalah ilmu pengenalan secara langsung, bukan melalui definisi. Sementara mahiyah, pertanyaannya yaitu mahiyah atau mahuwa. Maka, yang dituntut adalah memberikan definisi, sehingga kemudian yang diketahui menjadi ilmu pengetahuan. Konsep wujud dari mula sadra ini mengandung 4 hal sekaligus, yakni yang pertama adalah eksistensi dalam kecil atau maujud. Yang kedua adalah eksistensi dalam besar atau dalam tradisi peripatetik Ibnu Sina dikenal sebagai emanasi tahap pertama. Yang ketiga adalah being dengan B besar atau wajibul wujud, yaitu Tuhan. Dan yang keempat adalah being dengan B kecil, yaitu konsep universal dari seluruh realitas. Selanjutnya, menurut Syed Husain Basir juga, filsafat wujud mula sadra itu didasarkan atas 3 prinsip yang fundamental, yang secara bersama-sama telah membentuk al-hikmah al-muta'aliyah, yaitu as-sholah al-wujud, wahdah al-wujud, dan tashkik al-wujud. Pada prinsip as-sholah al-wujud, mula sadra menyatakan bahwa wujud adalah realitas yang fundamental, bukan mahiyah. Mula sadra telah memberikan suatu interpretasi dan sudut pandang yang baru terhadap persoalan wujud dan mahiyah dalam sejarah pemikiran Islam. Dalam pandangan mula sadra, bahwasannya pada inti seluruh penjelasan filosofisnya terdapat pengalaman gnostik tentang wujud sebagai realitas. Selanjutnya, pada prinsip tashkikul wujud, menurut mula sadra, wujud adalah realitas tunggal, tetapi manifestasinya itu gradatif atau bertingkat. Kemudian, pada prinsip al-harakah al-juhariyah, menurut mula sadra, sesuatu itu tidak pernah benar-benar ada dalam keadaan sebagai sesuatu yang tetap, tetapi ia senantiasa mengalami perubahan. Perkembangan filsafat telah terjadi pertentangan antara peripatetik dan iluminasi, filsafat dan irfan, atau filsafat dan kalam. Adanya pertentangan tersebut dapat dilihat dalam karya Al-Ghazali, yaitu Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah, yang merupakan rekonstruksi Al-Ghazali terhadap para filsuf
karya Ibnu Rushd, yaitu Tahafut al-Tahafut, sebagai jawaban atas kritik Al-Ghazali terhadap para filsuf. Kemudian muncullah Mula Sadra yang mencoba untuk mendamaikan ruang pemikiran filsafat ke arah yang lebih komprehensif dengan menawarkan worldview, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Menurut Fazlur Rahman, filsafat Mula Sadra memadukan 4 aliran sekaligus di dalam filsafatnya, yaitu filsafat peripatetik dari Ibnu Sina, kemudian filsafat iluminasi dari Suhrawardi, kalam dari aspek Sunni dan Syiah, dan yang terakhir sufisme yang berkhusus dari tasawuf Ibnu Arabi. Sementara menurut Sayyid Husain Nasir, filsafat Mula Sadra ini mengintegrasikan atas 3 tradisi keilmuan, yaitu yang pertama adalah irfan atau tasawuf. Dalam hal ini, corak keilmuannya adalah dau atau iluminasi intelektual. Yang kedua adalah burhan atau penalaran rasional. Dan yang ketiga adalah tekstualitas agama, terutama kalam atau bayan. Dari semua itu tadi, menjadikan sebagai keistimewaan dari filsafat Mula Sadra karena mengintegrasikan dari beberapa aliran dalam satu pemikiran tersendiri, sehingga membentuk dalam satu keilmuan tersendiri. Artinya, Mula Sadra ini tidak hanya sekedar mencampur-campurkan beberapa aliran keilmuan. Karakter filsafat Mula Sadra menekankan pada wujudiyah yang mensistensikan kalam, irfan, dan falsafah dalam sebuah bingkai yang disebut sebagai filosofi transendental. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah telah menyingkap sejumlah realitas yang selama ini masih misterius dan kabur. Ia telah mengganti sejumlah konsep filsafat yang sebelumnya dianggap baku dan tak bisa dibantah. Ia juga mendobrak dunia filsafat metafisika dengan konsep kesejatian wujud dan menggugurkan klaim orisinalitas esensi.